Rasanya dari awal masuk sih emang udah ngerasa kayak ada sesuatu penolakan dalam diri aku untuk kayak udah lo nggak usah macem-macem, udah nggak usah masuk kayak gitu. Dari kesadaran dari diri sendiri tuh ada punya sifat kayak gitu kan. Mungkin aku dari awal sebelum datang ke sini tuh udah takut aja, udah takut duluan karena kayak penelusuran aku nggak tahu kayak gimana konsepnya atau segala macam. Aku takut, udah mikirnya tuh udah negatif duluan mungkin. Itu salahnya yang dari pertama. Terus udah ikut ibu, terus ibu menjelaskan di rumah ini ada sosok nenek-nenek, ada Kak Wisnu juga jelasin ada sosok manusia tapi mempunyai kepala reptil. Terus habis itu jalan lagi masuk ke dalam, ada di situ ada kayak kolam, ada air kolam. Terus habis itu ibu menjelaskan di sini tuh itu nenek-neneknya ada di situ. Dari situ aku tuh itu udah nggak enak tuh, kayak kok suasana udah nggak enak. Aku udah kayak berapa kali aku tuh selalu ngeliat ke belakang, aku kayak melihat kiri kanan, kayak mataku nggak fokus. Terus kita masuk lagi kayak ke master bedroom, di situ ada kamar besar, terus depannya tuh kayak ada taman atau rawa sekarang mungkin. Terus di sebelah kiri belakang itu ada kamar mandi yang di master bedroomnya. Nah, aku malah kayak ngerasa ini kamarnya si bapak tersebut nih, bapak yang pernah ninggalin rumah ini gitu. Ya mungkin yang katanya dia juga meninggal dan diri yang ada di sana yang dimana ditinggalkan. Terus habis itu ibu mencoba untuk mulai berkomunikasi dengan sosok Miss K. Ibu komunikasi, terus udah ada Kak Fadi juga coba untuk menanya-nanyakan soal Miss K itu. Nah di situ tuh aku udah kayak udah mulai nggak enak tuh. Dari ibu awal udah komunikasi, perut aku tuh udah nggak enak. Aku lambungnya udah sakit banget, udah kayak GERD, kayak udah mau muntah. Tapi aku nggak ngerti reaksi apa yang harus aku terima. Tapi aku mencoba untuk kayak ya udah, aku masih mencoba untuk aku pun juga punya sifat yang penasaran, ini gimana sih, ini kenapa gitu kan. Aku ngeliatin ibu, aku nggak tahu kenapa udah sakit banget perutnya. Terus ketika ibu udah selesai komunikasi, aku cuma bisa ngeliat ibu udah kayak, ibu tolong aku, ibu aku mau pergi dari sini. Tapi kaki aku udah nggak bisa gerak, badan aku udah gemeter, kaki aku udah gemeter. Aku langsung nangis. Kena pendaran dia? Kena pendaran. Dia sensitif ya? Ya, minum dulu yuk. Ayo, mau keluar aja. Ayo. Minum dulu. Diminum dulu. Minum sekarang. Kenapa? Mau pulang? Mau keluar aja yuk? Yuk, keluar aja yuk. Stanking? Enggak. Ya. Dia kena pendaran sama ngerasain rasa dia. Jadi ngerasain rasanya. Kayak sedih banget tapi dia gak bisa jelasin. Terus kayak karena mual. Minum dulu deh. Ya, minum dulu. Aduh gila ya, kenapa nih? Jadi ngeliatin. Gak mau. Minum ya? Aduh, aku ke-skip tiba-tiba, sumpah. Ini minum. Aku mau pulang. Iya. Aku sempat skip tuh. Aku nggak tahu, aku nggak ingat apa-apa. Aku cuma bisa nangis doang sampai akhirnya aku udah coba relax ketika ibu udah megang. Aku udah pegang ibu, aku udah ada poin, udah relax. Aku dikasih minum. Terus habis itu aku udah mulai sadar, kayak sukmanya kayak udah balik lagi gitu. Jadi dari situ udah mulai sadar. Cuma sekarang aku ngerasa kayak aku capek secapek-capeknya. Kayak habis syuting 3 hari nggak pulang-pulang, ngantuk banget.
mata tuh kayak udah mau nempel, udah bukan 5 watt lagi, 1 watt lagi nih, sampai mobil kayak tewas dia bener-bener tidur. Sumpah dia capek banget. Aku baru pertama kali ngerasain kayak gini. Setelah kita pulang, apa yang tidak pernah terjadi di sini terjadi. Every time I moved Annabelle, either I got into a car accident or lose a vehicle. Kenapa pindah? Enggak, sampai enggak. Anjing suara. Kenapa tuh busu? Bu, dia ketakutan. This is something that a satanic worshiper would worship. Somebody who worships Satan. Jesus Christ. And then I slit their throat. Anjir, sadar! you wanna meet Dennis? No, udah benar di belakangnya, Mbak. Mama, susun. Oke, Manda, udah enakan? Udah. Jangan kapok ya? Kapok. Yo. Kamu tadi beneran skip, nggak ingat tiba-tiba? Aku sempet skip aja, skip. Oke. Terus habis itu aku ingetnya tuh cuma pas udah nangis terakhir, terus tiba-tiba kayak udah kayak lega, aku udah bisa ngontrol diri aja. Terus habis itu aku tahu dikasih minum gitu-gitu. Tapi sebelum itu aku nggak inget tuh. Nggak ingat. Nggak inget, bener-bener Tadi kan nggak kamu inget. sempat ngomong kan kayak kan tadi ibu. Aku lagi. cuma ngomong sama Padem. Iya, Padem ya. Aku ngomong sama Padem kayak, Padem, perut aku sakit. Iya. Sakit. Oh, perutnya sakit. Kayak Lambung GERD makin makin sakit gitu. Kayak aku ngerasa tuh pokoknya gini, pas setelah ibu selesai kan ibu kayak udah balik lagi nih. Nggak tahu ya bahasanya balik lagi Iya, atau iya. apa ya. Terus habis itu aku udah nggak kuat. Jadi selama ibu lagi anu-anuan itu, Komunikasi. Iya, berkomunikasi itu aku coba untuk ngontrol. Karena kan aku ngerasa ini semua kan udah pada sibuk masing-masing kan. Iya. Sibuk masing-masing. Aku tuh kayak udah nahan Iya, gitu. Pas ibu udah selesai aku udah nggak bisa nahan. Iya. Habis itu aku nggak inget apa-apa tuh. Oke. Jadi aku jelasin apa yang terjadi. Pada saat komunikasi, kita berdiri nggak terlalu jauh, ya kan. Memang Manda emang udah kena pendarannya juga. Pendarahan. Gini, jadi Pendaran energi. kalau simpelnya gini, ibu itu ceritanya nih ya, kalau misalnya router wifi itu memancarkan sinyal. Nah, kadang-kadang kalau misalnya yang orang baru yang belum biasa, itu kena pendaran wifi-nya itu pasti bereaksi macam-macam. Nah, pada saat ngebuka, ini komunikasi sosoknya masuk, itu biasanya udah mix tuh antara pendaran, maksudnya dibilang pendaran tuh jadi itu kayak energi yang keluar dari ibu. Nah, mungkin karena jarak ya itu, jaraknya terlalu dekat juga, pendarannya terlalu kencang juga, mungkin kamu nggak biasa, akhirnya bereaksi. Iya, dan kita deket. Kan kita deket, secara energi kita kan deket banget gitu. Mungkin itu juga. Dan tadi itu kamu sebenarnya ngerasain sakitnya si perempuan ini. Bukan. kayu contoh. Tenang bro, itu dahan sama ranting. Sama Maksudnya kabur masing-masing. Oke. Jadi Manda itu ngerasain kesedihannya dia gitu sebenarnya yang tidak pernah nggak pernah terungkapkan gitu. Jadi dia tuh kalau misalnya mungkin di tempat dia dibuang, ada orang sekitar situ mungkin dengar ada perempuan nangis, itu dia. Gitu. Tapi nggak masuk kan? Maksudnya? Nggak masuk ke aku gitu kan? Mungkin nggak yang masuk kerasukan gitu, nggak. Tapi ngerasain energi
sedikit, cuman bukan yang kerasukan ya, itu bukan Nah. tidak termasuk dari kerasukan. Soalnya Tapi berarti sensingnya beda-beda kan? Kayak tadi kan Manda pertama sakit dulu tuh perut. Ya, Kalau aku kan mual, pusing, kalau nggak panas gitu Ya. kan. Tergantung dari si itunya kan gitu. Berarti Manda ini sensingnya dia ngerasa gitu. ya dia absorb. Jadi dia kayaknya absorb tuh ini meresap. ya nyerap energi. Nah, aku curiganya perut sakitnya itu awalnya kan emang kayak mual GERD. Tapi yang pas terakhir sakit itu kayaknya perut sakitnya si perempuan. Karena Yang tadi pada hamil. saat dia komunikasi melalui aku, perut aku sakit banget. Terus yang karena bilang kan karena hamil tadi kan. Iya. Dan emang itu Pendarahan dulu perdarahan angkatnya. kan. Karena dia dilecehkan. Nah, tapi mungkin ya itu rasa fisiknya dia itu tidak sebanding dengan apa yang Enggak itu orang. kalau suges. Pokoknya kalau kita di sini positif itu Iya. aja walaupun apapun ya ini. Jadi rasa di fisiknya itu tidak ada bandingnya dengan rasa yang dirasakan. Jadi dia lebih sakit hati sebenarnya. Itu yang dia tuntut gitu. Nah, Manda ngerasain. Jadi pas aku selesai udah ke Manda. Kadang tuh kan ada orang saya banyak orang yang belum tahu kayak sosok itu berkomunikasi itu sebenarnya banyak cara. Ada yang melalui gambar, ada yang kalau Sarah karena suka ngerasa, jadi memberikan rasanya tuh dia karena kan mau ngasih tahu kayak rasa yang dirasain itu sakit, kadang-kadang kita nggak kebayang mungkin ya. Nah itu kadang-kadang suka ke ibu tuh dikasih lah rasanya sakitnya itu. Terus nyampe ke aku Iya, gitu. nyampe. Makanya karena pendarahan, jadi apa yang dirasain sama ibu juga nyebar tuh. Iya. Berarti dia sensitif juga ya? Iya, dan nggak connect, mungkin aku sama dia koneksi kita akan deket. Oh, iya. Jadi udah campur. Kayak ikut VR juga sedikit. Iya. Kalau misalnya kayak lo kan suka atau gue bisa ngeliat juga. Nah kalau Iya. dia tuh ikut Ngerasa. ngerasain, walaupun Ngerasain. memang sebenarnya mungkin itu unconsciously karena kan dalam keadaan sadar dan nggak Iya. tahu. Tapi karena memang orang baru, mungkin tadi Sarah bilang juga dekat sama Sarah, maksudnya kayak secara hubungan juga spiritual, dekat. iya. Akhirnya kayak nyerapnya tuh lebih cepat. Iya, nyerapnya lebih cepat. Gitu. Oke, nextnya nanti ikut lagi. Aku ngikut, nggak apa-apa. Aku di luar. Ih sayang banget. Nggak mau nangis lagi ntar. Bagus dong buat kita. Coba Wisnu kasih lihat gambarnya, Nu. Itu aja. Oh ya, Nanti. silakan. Gagal. Waduh. Oke, Ya. Wisnu silakan. Sambil dikasih lihat, Wisnu jelaskan apa yang dirasakan pada saat menggambar. Dari siapa? Dari Yang pertama dulu yang pertama. Pertama apa mau Yang si Mbak ini. Mbak Oh, si Mbak ini. Si manis. Ini dapat nama tadi. Siapa? Manis. Mbak ini. Nama aslinya sendiri. Siapa? Belum. Belum ya? Oh, belum. Baru dipanggil sama bapaknya manis. Anak Oke. manis gitu. Ya, jadi tadi pas pada saat Mbak udah mulai komunikasi, Bang Fat udah mulai nanya, itu loh makin jelas tuh. Tapi wujudnya bukan wujud yang sekarang ya. Sekarang tuh udah kayak Miske. Lebih ke Miske. Ya. Nah ini aku dapetnya pas pada saat dia kejadian, pada saat dia mau dibuang. Oh, ini semasa hidup dia berarti ya? Ya, looks-nya kayak gini. Nah, tadi pas sebelum Anda ngerasa sakit dan segala macem, aku juga di sini ada yang kayak ngerasa kayak aku habis ditendang sebelah sini nih, ulu hati. Tapi sebelah kiri nggak lama, Anda kayak aduh kok sakit ya segala Make macem. sense sih. Nah, Ditendang makanya pendarahan ya, Mbak. Iya. Itu Tapi ya itu kan lagi dalam mengandung kan? iya, tapi karena dia ngelawan, Bang. Iya. Dia kuat banget Dia kuat. ini. Kuat, terus yang si cowok-cowoknya sebenarnya juga agak panik. Tapi itu jadinya kayak over lagi. over lagi. Dan aku Tapi- yakin itu tendangan Tendangan. pasti. Iya, pendarahan itu gara-gara tendangan. Kalau menurut aku. Tapi dia meninggal kepentok kalau nggak salah. Dilempar ya? Nggak tahu, Mbak? aku Udah tadi Nggak karu-karuan. agak ngelihatnya kayak dia kepentok, ininya berdarah. iya. Akhir meninggal Ada dia. darah emang di atas Di itu. kepala ada. Kalau ini mungkin karena Pendarahan. gara-gara ditendang itu. Iya. Karena dia ngelawan. Betul. Ngelawannya tuh bener-bener kayak untuk ukuran perempuan tuh ini kuat banget gitu. Iya, Makanya dan yang cowok-cowok ini pas pada kaget. saat mau dibuang tuh dia ngeronta-ronta kakinya kayak nendangin cowok-cowok ini, si manis ini, sampai akhirnya pas pada saat dibuang, entah itu kedalamannya berapa sungainya atau pokoknya ada aliran air lah ya. Nah aku ngerasa kita ada di situ. Nggak lama Manda bereaksi. Jadi kayak mungkin ya ini aku kayak ambil kesimpulan Manda ikut VR kita juga bareng. Ikut Aku ikut,
Bang Fat komunikasi sama Mbak ikut, Manda juga ikut. Ngerasa ya kayak. Otomatis. Itu pohon apa sih, jamu apa singkong ya itu ya? Tadi pas dikasih tahu itu. Lewat kebun dulu tuh baru ada sungai. Itu dia dikasih minuman, nah minuman itu dikasih sesuatu di dalamnya. Dia lemes, nah mungkin si cowok-cowok ini pikirannya dia bakal lemes banget, tapi ternyata nggak selemes itu lagi gitu. Nah dia mulai lemes sebenarnya pada saat udah darah tuh, udah ini, gitu. Jadi pas dibuang masih sekarat gitu ya? Masih sekarat, dalam keadaan sekarat. belum mati banget. Coy. Dan bener nggak Mbak, pas pada saat udah dibuang, kan masih hidup nih, masih setengah hidup kali ya. Dia nangis berhenti sampai akhirnya di Manda keluarnya. Bisa. Terus oke. Ini yang tentang si rumah ini kan tadinya pocong itu kan, si yang ritual pocong. Ini emang ada sosok pocong banyak di luar. Luar yang tadi ditunjuk. Enggak di sini, di sini. Oh ini sekarang nih? Iya di sini ada. Di belakang si Bode? Ada tiga lebih. Yang 2 asli, yang sisanya enggak. Sisanya ini ikut-ikutan. Oh ikut-ikutan ngebentuk kayak pocong gitu? Tapi bukan pocica. Yang kalau yang 2 benar. Yang pocica yang asli itu kecil gitu. Lebih kecil dari yang lain. Tapi nggak ada hubungannya sama pesugihan pocicanya gitu. Nah cuman memang mungkin dia pernah melakukan ritual, tapi bukan ritual yang apa ya, ya emang kayak kalau menurut Mbak ya iseng-iseng buat penglaris gitu. Cuman dia bukan yang wah praktis, yang bukan ritual ilmu hitam, enggak. Jadi kayak emang ya coba aja deh gitu. Jadi emang ya makanya jangan coba-coba kayak gitu deh kalau menurut aku. Awalnya coba-coba ya Mbak? Awalnya coba-coba tapi keterusan. Kan sistemnya kayak gitu kalau aku lihat sih di yang kesenangan duniawi, karena memang segala sesuatunya karena ngerasanya masih hidup nggak tahu apa-apa, ngerasain nikmatnya doang, dia nggak tahu buntutnya apa itu. Nah kan dibilangnya kan ritual ada hubungannya sama pocong, cuman Mbak nggak ngeliat. Mbak nggak ngeliat sama sekali, jadi sosoknya beda gitu. Nah mungkin yang dilakukan ritualnya ada yang dipocongin atau aku nggak ngerti, aku nggak paham. Ya itu yang ituin Ip kan, Ipnya dipocongin kan? Iya lagi. Iya, mungkin salah satu yang membuat. Iya, yang nyantet aku dukunnya dia bikin pocong dari gedebong pisang gitu, ada foto ibu, terus ada apa sajen-sajen gitu. Ya mungkin akhirnya kayak seperti itu, kayak. Oh iya bisa jadi. Jadi kenapa dijulukin tadi cosplay ya? Pesugihan pocong. Nah mungkin salah satu prosesnya kali dalam pesugihannya ada pocong-pocongan itu mungkin. Kita kan kutak-katik-katuk aja soalnya kan kita juga nggak menemukan apapun di sini yang berhubungan. Soalnya yang represent pada saat that day dia melakukan. Iya nggak ada. Aku nggak nemu. Tapi ada, kalau sosok pocong ada di sini ada. Musangnya nggak ketemu malah. Iya. coba kita cari pocong, sepatah ketemu musang. Tapi yang lucunya memang ketemu sosok ini. Si nenek. Nah, aduh namanya tadi siapa? Lastri. Nah, mungkin korelasinya adalah salah satu anak buahnya dia yang kroco-kroconya adalah sosok yang memang datang untuk jadi yang penglaris itu. Tapi dari dia, anak buahnya, dari dia kan? Anak buahnya, tapi ya itu di dunia lain ya, Nuk. Ya, gitu. Nah, dia semasa hidupnya juga memang dari kecil Bang Fat? Dari kecil dia emang ilmu, emang passion. Ya emang passion, praktisi. Meninggalnya diambil sosoknya bentuknya seperti ini, ya udah begini terus. Jadi budak iblis lah. Ini mirip yang datang ke rumah kita waktu itu. Bedanya ya, pernah. Bungkusan juga. Pernah dulu datang. Ya, kayak gini. Nyari bapak. Aditya Prambudi. Lidahnya panjang, merah. Itu bukan yang di gudang belakang barang pada berantakan. Bukan, beda lagi ini. Aku sendiri. Padem lagi ke Kolombia. Kolombia terus gini ngomongin di depan. Aditya Prambudi gitu. Ngapain dia? Mau ngirim santai, terus gue bilang aja nggak ada. Iya bener. Terus udah diusir terus pergi. Iya, tapi di depan. Mbak bukan ngomong ya. Apa? Lagi di Kolombia, terus kata setan, pakai visa lagi. Iya, bukan jauh gitu. Bayarnya kurang. Bayarnya kurang. Tidur sendiri. Emang tidur sendiri sama siapa tidur? Enggak. Ya enggak apa-apa. Takutnya kalau ada yang ikut. Coy, enggak kayak ditemenin Ican deh hari ini deh. Ya kan ada Ican, ada Fahri juga. Tapi supaya aku ngerasa nih abis dari sana, jadi abis dari dalam terus nangis, gertel langsung hilang. Abis itu aku badan kayak ngerasa lebih
enteng. sekarang. Lebih enteng. Cuma aku ngantuk. Oh iya. Iya capek banget. Iya. Welcome. Iya. Kita setahun 2 tahun yang awal Iya. itu efeknya sampai ke ini kul kayak mata. Ini Pak Adem sama gue paling sering. Mata tuh bener-bener kayak lengket padahal gue udah ngopi, udah istirahat dulu sebelum syuting walaupun gue syuting dari pagi. Tapi kayak udah siap nih. Tapi kalau energinya lagi bentukannya manifestasinya bikin ngantuk, mata tuh kayak nempel banget. Supaya ini nempel banget ini. Iya, memang begitu. Kayak makanya kadang-kadang kan kalau ada orang juga yang nonton juga kebawa energinya suka kadang-kadang gitu. Tapi kita tuh sebenarnya nggak mau ngajarin orang yang nonton terutama untuk yang ngikutin ya. Jadi ngantuk nggak. Jadi udah nonton aja biasa aja. Nah, tapi emang itu adalah emang energi pendarahannya seperti itu. Iya. Waktu pas awal-awal ibu kekuatannya, maksudnya powernya baru itu tuh nggak baru upgrade. Buset kita semua ngantuk. Parah itu kayak anjing, perasaan gue tadi udah sempet merem-merem di mobil, udah ngopi, kopi hitam. Nah tadi kan aku pas pada saat ibu komunikasi kan aku kan sengaja diantara kamu sama ibu, aku ngejagain takutnya kamu refleks megang. Kalau megang, yang kamu rasain itu cuma setengahnya doang. Maksudnya? Yang kamu rasain tadi semua ngantuk apa segala mual itu cuma setengahnya, seperempatnya mungkin. Kalau kamu megang, bisa lebih gede daripada itu. Megang siapa? Megang ibu. Iya, kalau lagi Aku komunikasi. pun tak mau megang. Iya, karena dia udah tahu. Udah tahu dia. sama Mbak. Udah tahu. Enggak dikasih tahu. Aku kan nggak mau megang. Nggak mau megang. Karena maksudnya aku ngerasa pasti kan itu ada energi yang udah masuk ke dalam ibu kan. Iya. Jadi Ingin gue nggak. aku nggak mau megang, Iya. tak mau nanya. Kan Pak Dev nanya dong. Kamu tanya dong. Nanti mungkin kalau misalkan buat orang lain, mungkin dia mau cerita. Nggak mau. Sorry, tadi yang bilang rambutnya sama siapa ya? Iya. Dia. Miske apa dia ya? Di Miske. Oh yang istilah katanya yang bilang cantik. Si manis Miske kan? coba lihat. Oh iya panjang rambutnya. Awalnya lagi masih jadi Miske, pas panjang. Mbak udah Pisahin lepas, ya, pisahin, pisahin. dia masuk lagi, Panjang, Udah lah, sejati udah diri sejati dia kan. ya. Panjang. Poni. Oh sama. Iya sama lagi. Nggak ada poni. Iya, Manda terakhir. Kalau diajak lagi, kapok gak? Aku mikir-mikir lagi deh kayaknya. Mungkin kalau misalkan kayak mau coba lagi ya oke. Cuma mungkin harus nyiapin mental dulu deh. Maksudnya kayak nggak ada kerjaan, jadi bisa istirahat full. Iya. Oh besokannya. Iya. Ya atau enggak hari ini juga bisa energinya bisa full dulu pas Iya, kayak iya. gini. Jadi nggak langsung berkuras habis gini. Kayak aku tadi habis kerja dulu datang ke sini aku pikir ya oke produseran cuma jalan-jalan dong nih aku pikir. Sumpah, aku cuma mikir tuh. Tapi kamu tau nggak, banyak banget loh, nggak cuma yang nge-DM tapi dari temen-temen selebriti juga yang nanya ke aku, Bang bisa nggak sih ikut penelusuran? Nanti gue tanyain sama Mbak ya, karena apa? Aku tahu karena kan kita kan backupnya cuma Mbak kan, gitu. Jadi kan Mbak kan udah ngebagi-bagi energinya untuk payung dan segala macem kan. Jadi kadang-kadang kalau misalnya mau ngajak orang penelusuran dipikir tuh seru ya. Iya. Enggak. Nah cuman akhirnya ini perwakilan nih dari Amanda bahwa Iya, apa yang lo rasain kan, Iya, kayak gitu. mungkin banyak orang awam di luar sana mungkin habis nonton YouTube-nya ibu, wah kayak gue pengen coba deh. Mungkin karena dia penasaran apakah ibu apa nih? Enggak, hewan. Terus apakah dia pasti penasaran nih ibu beneran bisa ngelihat atau bisa ngerasain? Pasti banyak yang ingin mencoba menguji kan. Iya. Gitu kan. Kalau aku kan bukan tipe yang mau menguji. Iya. Aku pun kalau misalkan ibu kayak bisa ngelihat ini atau segala macam, aku pun nggak pernah mau tanya, aku nggak pernah mau tahu sebenarnya. Cuma aku mencoba karena ibu yang minta terus, yaudah kita coba deh sekali-sekali. Aku pikir penelusuran tuh dateng, jalan, ini ada hantu, ini. Aku mah cukup-cukup aja aku pikir. Aku tuh pikir ini tuh kayak lagi ada di rumah hantu. Awalnya kayak mikirnya tuh kayak di rumah hantu. Ternyata rumah hantu. Beneran. Cuma maksudnya aku tuh nggak tahu. Aku tahu kayak ibu bisa komunikasi nih segala macam aku tahu. Tapi aku nggak tahu ternyata reaksinya itu bisa sampai ke orang Kayak awam. gitu. Iya. Aku kan orang awam nih. Aku nggak tahu. Dan aku nggak tahu sesensitif apa gitu kan. Ketika aku mungkin mempunyai sensitif di mana aku punya koneksi sama ibu. Jadi kayak ada sinyal aja gitu loh. Jadi apa yang ibu rasain, ibu ini aku mencoba nggak mau tahu, tapi kalau lama-lama aku kayak nggak bisa nahan aja. Iya. Terus satu lagi, apa yang Manda dapat dari malam ini? Kan tadinya pikir cuma jalan-jalan doang, tapi ternyata dari kisahnya dia. Ya pertama aku tidak mendapatkan sosok bapak-bapak yang melakukan bunuh diri di sini sih.
si pocong-pocong itu kan ternyata katanya banyak di luar ya. Aku pun juga nggak tahu pocong-pocong di mana. Cuma memang di sini dari awal masuk emang rumahnya tuh emang nggak enak karena memang banyak yang datang dan pergi. Jadi emang bukan tempat stay. Jadi sesuka-suka mereka aja gitu. Mungkin di saat hari ini kita datang lagi rame aja. Bisa juga. Lagi rame karena kita ada tamu tuh, datang tuh mereka tuh WhatsApp teman-temannya kali ada yang rame nih, ada Manda nih, ya ada Sarah Wijayanto gitu. Dia sih katanya suka nonton sinetron kamu dulu, coy. Gitu aja. Pemain Ikatan Cinta. Gitu. Ya, Pak Dem. Tapi gue inget kayak dulu tuh pernah ada loh yang hantu yang memang dia tuh suka ngeliatin dari di rumah di spot mana itu yang di nonton TV dia ada masa ya yang di bandara di bandara ya gitu ya ada yang kayak gitu bisa jadi mungkin ya. Terus abis itu yang pas di sini kan aku ngerasa tadi pas ibu komunikasi yang pertama sama si Manis, terus tiba-tiba ibu langsung beralih ke si nenek. Pas nenek terus tiba-tiba ada cowok dulu. Oh tuh, aku belum ada. Udah ada. Cowok dulu, abis itu ibu baru si ular. Tapi ularnya itu kayak udah melilit. Abis itu ibu lepas tuh. Tapi ibu tuh sempat balik ke nenek itu lagi. Tapi ibu nggak mau. Ibu keluar tuh. Tahu dia. Terus habis itu baru emang harus ikut lagi. Gua taunya cuma ular dan lu tahu ada si bapak itu karena gua nggak sensing bapak di situ. Gua nggak sensing ada bapak loh. Tapi tahu dia. Tapi membenarkan gue langsung kayak oh mungkin yang pas di bagian ini gue baru gara-gara kayak perlu ada amanah deh untuk membantu saya untuk menginvestigasi. Bagaimana? Coba komen kalau komennya nyampe 100.000 kita ajak Manda lagi. Gak usah iseng-iseng. Blok langsung blok. Ya udah makasih ya. Udah makasih syuting malam ini. Besok syuting ya. Aku ntar. Syuting lanjut telat juga lu. Aku makasih udah jagain kakak-kakak di sini. Enggak ini om-om. Kenapa gua om-om? Ya udah. Yuk Manda, aku nganterin Manda dulu. Wisnu sama Bang Fat lockdown. Ya, oke. Aku nggak ikut dulu ya guys, kayak aku nggak sanggup. Tapi thank you for today. Semoga nanti kalau misalkan ada sesuatu hal yang seru lagi dan ada kesempatan aku bisa nemenin ibu lagi sama om-om yang ada di sini nanti. Aku akan datang lagi ya. Terima kasih Manda. Semoga nggak aneh-aneh lagi ya. Enggak dong. Dan kalau bisa yang adegan nangis itu dibuang aja scene-nya. Jangan dong. Oh, thank you. Cut dulu. Oke, Saradik, Manda udah pulang. Sekarang kita akan melanjutkan untuk lockdown karena agak bahaya juga ya kalau misalnya Manda ikut lockdown ya. Karena jujur tadi aja waktu pas komunikasi cahaya di dalam tuh cahaya bulan itu nggak masuk sama sekali, jadi gue nggak bisa ngelihat muka Mbak segala macam, itu gue agak kesulitan, apalagi lantainya medannya agak susah gitu. Ya udah, yuk kita masuk. Kamera udah siapin, gue terima di dalam ya. Yuk. Agak aneh sih karena perbedaan dari pas di depan sama semakin ke dalam itu terasa sekali gitu. Cuman bukan yang kayak semakin berat tapi lebih hawanya lain gitu. Kayak ini satu tempat tapi energinya tuh jarak berapa meter beda gitu. Jadi kalau dipikir ya cukup ini ya tertata gitu. Nah emang paling gak enak tapi di dalam. Oke, jadi uniknya tadi pas pada saat masuk ke master bedroom, kan kita masih bertiga, aku, Amanda, sama Mbak. Nah, yang aku agak kagetnya pas pada saat masuk, aku sensing bahwa ini kayaknya tempat di mana, mungkin ya masih asumsi ya, tempat di mana pemilik rumah ini meninggal. Awas paku ya. Ayo.
Apa? Keramas nih gua. Us, Nah, keramas nih gua. Gimana nih kita? Di sini agak. Wah, Awas ini. siapa yang naruh kolam di sini? bukan, Anjing gua emang ada lihat. kolamnya. Hah? Emang ada kolam. Bila ini kolam. Siapa nih? Siapa nih? Siapa sih? Oh, Thompson. Tomcat. Yaudah, Oke, silakan. kita matiin ya. Ya. Bentar. Aku hafalin dulu ya, belum hafal. Hati-hati loh. Oke, ke sana ada 2 kamera di sana. Di sini kita. Son, lu ke situ kali, Son. Biar kamera ini bisa gue pakai sih. Ah ya boleh. Oh iya. Oke, kita mulai. Ya, silakan. Wow. Ininya pendek banget ya sih. Iya banget, nggak enak. Kayak tekanannya. Ada suara ini ya, ada laki-laki bilang aku menyesal melakukannya. Seandainya aku bisa kalau diberikan kesempatan pasti akan memilih jalan yang lain. Itu laki-laki yang ngomong. Kayak bapak ini. Nggak tahu itu siapa yang ngomong, nggak ada wujudnya. Maksudnya itu yang terus muter di Mbak. Wujudnya nggak ada? Nggak. Tapi suara doang? Aku nggak lihat gitu. Belum ya? Belum ya. Kenapa Pak ngomong gitu Pak? Ada yang pengen disampaikan lagi nggak? Atau ngomong nih melalui Mas Nunu? Kan sesama cowok misalnya. Bapak pengen nyampein apa lagi nggak Pak? Siapa tahu kita bisa dapat pembelajaran dari cerita Bapak. Dan bisa ngasih tahu ke orang-orang banyak bahwa jangan sampai melakukan kesalahan yang sama. Siapa namanya Pak? Dijawab ke Mbak juga nggak? Pertanyaan aku. Pak, Kalau mau menginginkan sesuatu yang lebih, berusahalah yang lebih. iya Pak, betul itu Pak. Tapi apa yang membuat Bapak mengambil jalan yang salah sebelumnya Pak? Apa alasan Bapak mengambil jalan? Cuman bilang ini sih dia. Ya seharusnya ingat Tuhan gitu. Nanti kita doa aja deh. Nggak dapat nama ya Mbak? Enggak, sama sekali. Campuran energinya terlalu tebel ini. Ngebuka dianya susah ya. Maksudnya untuk buka Untuk nge-reach-nya layernya itu ya. Di belakang Nunu ada orang nggak sih? Di sini enggak dari tadi. Aku ngerasain dia sedih ya. Iya banget. Sedih banget kayak mesake gitu loh. Iya, mesake. Nyesel. Ya mesake. Manis. Ini manis bukan? Manis. Manis. Manis sedih ya? Apa aku dibuang? Iya. Mereka orang-orang biadab manis. Kenapa tidak dipulangkan?
Manis ada yang deket nggak dari salah satu dari ketiga orang itu? Ada yang suka sama Manis nggak? Banyak cobaannya. Nggak ada yang tahu soal ini. Harus menyembunyikan. Siapa bapak dari anak Manis? Orang tua Manis tahu Manis hamil? Oh. Siapa ayahnya Manis? Manis tahu kan? Salah satu dari ketiga orang itu. Orangnya udah nggak ada. 3 orang itu tahu Manis hamil. Baru tahu. Apa Nu? Baru tahu. Baru tahu setelah kejadian apa sebelum kejadian jauh? Saat kejadian. Manis tapi sayang sama anak yang dikandungan Manis. Ya. Rencananya mau ceritakan yang terjadi Ke mereka? ke orang tua. Oke. Tapi belum sempat ya? Iya. Setelah Manis dibuang, Manis sempat datang nggak ke orang tua? Nggak bisa. Nggak bisa. Ada yang mengajak jalan Terus? untuk ikut. Akhirnya di sini Siapa yang ngajak jalan? ada Si nenek itu? perempuan. Tua? Iya, Terus Manis disuruh apa aja? nggak ada. Suruh di sini aja? Iya, Habis itu nggak disuruh-suruh ngapain lagi pas di sini? bersama teman-teman Tapi baik teman-teman di sini? sama. Kayak Manis? Nasibnya? Bentuknya? Ya, Manis kalau misalnya dikasih kesempatan, misalnya, apa yang ingin Manis sampaikan ke orang tua? maaf. Mau minta maaf. Karena sudah melanggar. Iya. Ya Manis yang sabar ya. Mereka sedih nggak ya? Mereka pasti sedih lah kehilangan Manis. Manis disayang sama orang tua. Nama panggilannya siapa sih selain Manis? Nama kamu siapa, ingat gak? Coba ingat-ingat lagi. Siapa? Siapa? Budi. Budi. Budi siapa? Budi. Budi. Nama kamu siapa? Budi. 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 Woody. Budi. Budi. Ya, mungkin Budi ya apa gitu. Jadi kayak masih apa nama pendeknya. Namanya kayak cowok. Setia Iya. Budi atau apa gitu. Iya. Mari sekarang kita bantu doa.
Siapa tahu Manis bisa menemukan cahaya atau bisa lebih lega. Manis nggak perlu di sini. Atau Manis mau tetap di sini, tapi terserah Manis. Kita bantu doa aja ya. Iya. Sama teman-teman Manis juga kita doain di sini, ya. Biar sakitnya hilang. Ini udah nggak ada nih sakit lagi di sini. Di sini udah nggak ada sakit lagi ya. Kita doain ya. Udah. Ya, terima kasih Manis atas ceritanya. Ya. Terima kasih. Senternya boleh nggak nyalain? Aku nggak bawa tisu lagi. Peng, monitor Peng, tisu Peng. Tisu. Bentar, pergi jalan. Dia nggak ini ya, bukan pergi, terpisah. Dari Dari bentukan-bentukan dia. Kan tadi Nunu bilang. ya. Nunu kan bilang apa? Bentukannya kan sama kayak Miss K kan. Yes. Ini udah dipisahin. Iya lagi. Tingginya segini ya tadi di belakang Nunu ya? Tinggi kan? Nah, Iya tadi kayak tinggi. siapa tuh kok ada kaki sama badan kata gue. Ini kan Mahfud. Kan nggak mungkin bode. Lu lihat dong bode. Nggak mungkin setinggi itu kan. Beda dong. Gue kayak Mas Dipo tadi nyemplung ya? nggak apa-apa air ini ya po ya. Budi iya. Kayak nama Budi. Budi apa Wudi ya? Budi, namanya Budi. Kayak Budi kan Budi, B. ha. Budi namanya. Budi Bud kan namanya? Iya, nama budeku sih Bude? Bude Bud. Budi. Namanya Oh, Budi. ya? Budi siapa gitu? Bud. Aku pikir dulu kan dari sekolah gue diajarinnya ini Budi membantu ibu. Iya. Budi Kan pasti ada cowok. ini Ibu Budi. Iya. Terus nanti ada Ani pergi ke pasar. Astaga. Sekarang Ani pergi ke mall. Ini pergi ke pasar. Ani nyari om-om. Iya, Ani. Oh ya. Pegang payung. Itu Lastri tuh. Nah, Ibu Rara. Iya, kamera ini. gue geklek. Kamera ini lastri kan di situ kan? yang itu tuh Mas Di Dipo, ruang di itu. situ. Nah, ruangan itu. Iya. Iya. Kamera ini si Sama ini. Dipo nanya. Coba. Pas begitu datang ke sini nih. Coba lu ke situ. Iya, yang tadi. Tadi yang ular ada, yang cewek tuh yang tinggi. Di sini nih, Yang ngeriung itu dari tadi. Ini juga masih ada nih Mas Dipo. di pintu ini. Ini di pintu. Itu yang Nah, yang mukanya hewan itu loh, Mas. nah itu dia. Hah? Itu tuh Mas Dipo, ya persis tuh itu tuh. Pintu itu tuh. Lu ngeliatnya apa, Po? Enggak merinding doang. Kayak ada sesuatu yang berdiri kan? Iya. Nah. Iya. Iya. Tadi aku coba ini Mbak pas Mbak lagi sama si Budi ini. Gue kayak males gitu tiba-tiba diserobot ya. Terus aku ngebayangin aku bikin pagar gitu di ini, belakang bikin Mbak. shield ya? biar Kalian nggak shield. masuk. Oh iya iya iya. Ah. Si Lastri mau masuk, nggak mau aku. Oh, Iya soalnya dari tadi tuh gue kayak, jangan ganggu dulu dah kata keren gue. sih. Iya iya. heeh. Udah jam segini nih ngantuk gue. Keren banget. Ayo kita pergi aja dari sini. Siapa nih Nuk? Gadis. Hah? Ikut mulu. Pasti ikut sama Pak Min ya? Ah, si Pak Min nih. Gadis apa kabar kamu? Sehat? Katanya udah bisa masak sekarang. Sehat. Ikan mati. Iya maksudnya sehat. Iya Gadis tahu. cantik. Udah mati maksudnya sehat tuh happy. Enggak. Iya sih ya, nggak sakit ya udah mati. Seneng? Senang. Bahagia kan? Iya. Udah lama banget ya kita ini. Yang jagain Denny terus. Ya. Kangen gak sama Denny? Kan ada Denny anjing, gua lupa. Maaf lupa. Anjing. Oh no. Nggak boleh. Dipo nih kebiasaan. Bukan. Yaudah yuk. Iya. Kita suruh pulang ya. Bentar, Iya. bentar. Tapi balikin ke Sarah lagi boleh nggak? Iya boleh ke. Ya. Soalnya jalannya. Kalau kamu kan bisa melayang. Sarah kan nggak bisa. Nih jalannya susah ya. Balikin ke Sarah ya. Terus nanti ngobrol nih sama Dipo nih ya di mobil. Oke? Bisa. Hah? Bisa. Dipo bisa, Po? Bisa. Susah tuh kalau gadis. Susah jalannya tuh, lihat jelek banget jalannya tuh. Licin lihat tuh. Tuh, licin. Ya? Anjing. Gadis loh. Enggak, itu nama hewan. Ada anjing, ada kucing. Dupa.
Iya, anjing itu dupa, bener. Jadi kalau mau ngomong anjing, ngomongnya Anjing. dupa aja ya. Guk aja guguk ya, guk gitu ya. Berapa kali nih? Guk gitu ya. Nih gadis. Sama itu kemarin tamu anjing. Ya, Dia paham lagi. Iya tuh, emang tamu itu emang anjing itu emang. Terus kamu apain? jahat. Kamu pelototin? Berani masuk rumah nggak? Kamu takut nggak? Takut. Iya, aku takut. Oh iya, dia udah ini sayang. Tapi ini nggak? Di rumah ada nyitri geni nggak? Jadi ada teman baru ya? Ramai ya? Sering ngobrol nggak? Ngobrolin apa aja sih? Hah? Ngobrolin apa aja? Hah? Segan. Oh segan, iya kan udah lebih dewasa, lebih senior, gitu. Enggak gitu, aduh ini. Ikan beo bakal. Iya. Ya, ya udah. Yuk kita pulang gadis. Ya, yuk. Terima kasih. Yuk, gadis. Sama Pak Min dulu ya. Dah. Suruh balik sama gadis. Gadis juga males kayaknya sama si nenek itu. Soalnya dia mau ngambil aku. Heeh. Maksudnya mau apa namanya? Yuk pulang mau narik kembali. Dinyalain aja deh lampu. Bentar. Nggak bisa nyala. Oh iya bener. Lampu mereka night vision. Ini harus paku ya. Ya. Nature kitnya masih ada ya, Coba. gadis. Masih no, orang serem gimana sih no? Walaupun ini ya udah manis tapi Kaget. Oke. Ya. Jelek mulutnya. Kisar. Nggak boleh kan ya, kasar ya. Kenapa nggak boleh tanya? Itu kan nama hewan. Berarti dia ngatain dupa. Dong enggak dong. Dupa kan memang anjing. Jangan, nggak boleh tadi. ini tadi. Tuh, lu sih Dipo, bangsat lu emang ya. Dipo nih parah nih. Dan diikutin nggak sih? Nggak boleh. Kalau sama yang datang tamu yang bentuknya serem, jahat, boleh tuh. Ya tamu anjing. Oh, gitu nggak apa-apa. Di luar aja gitu lu, nggak usah masuk gitu ya. Bilangin sama nyitri geni, yuk kita usir mereka gitu. Jadi biar Saranya nggak capek. Bilangin gitu ya. Nanti ngobrol di rumah ya, di ruang tamu. Ya kan, nongkrongnya situ ya? Di mana? Dapur? Kantor ya? Oh, udah di atas. Atas mana? Kamar siapa? Oh, di atap. Adem ya? Ya udah. Dah. Adem nih, bangke. Ini minum siapa lagi nih? Oh, gimana dong, Peng? Diem aja lu, Peng, kagak inisiatif. Lengkap sekali. Awas kena iPad. Ini mesti diomongin. Ntar. Harga oke, mama udah di atas ya gitu. Siapa nih ngomong? Aku nggak tahu maksudnya Oh, apa Mbak. ya laki-laki. Yang laki-laki ngomong gini, seharusnya aku tidak melakukan itu. Nggak tahu apa yang ada dalam pikiranku pada saat melakukan itu. Tapi maksudnya ngelihatnya itu ada orang lain lagi nih. Tapi aku nggak tahu apa, karena potongannya tuh bingung nih, kayak hilang-hilang gitu. Jadi dia nggak sendiri. Ada orang lain lah Ada orang ibaratnya lain. yang membuat, bukan brainwash ya, tapi lebih kayak Iya. men-trigger dia untuk melakukan itu. Yes. Iya. Kan ada praktisi yang dia datengin. Bukan. Enggak, bukan. praktisi. Jadi dia datang ke praktisi, tapi ada temennya nih Iya. yang kayak, Acquaintance-nya. lu kalau misalnya mau kayak gitu, mendingan kita Oh, gini, iya. gue kenalin nih Iya. bro, kayak gitu. Kalau praktisi ya udah pasti. Udah pasti. Yang ngebantuin dia juga. Cuman jadinya bukan ngebantuin sih, Nur. Lebih kayak ceritanya awalnya memberikan solusi si temennya ini. Dia ngerasa kayak iya juga ya, karena mungkin hidup dia mentok kali ya.
Terus akhirnya datang ke dukun, ketika udah jalan baru nggak nyampe setengah, terus tiba-tiba dia realize dia ingat sama Tuhan. Terus dia kayak gue stop. Nah dari situ tuh. Tapi ini agak ini, maksudnya gini, aku juga nggak dapet memori kejadiannya, tapi cuman aku dapat rasa lost, dia tersesat di dalam, nggak bisa keluar. Nah itu nggak tahu apakah dia yang sama atau bukan, karena pada saat aku mau lihat masuk mundur lagi, mau lihat masuk mundur lagi gitu. Nah itu yang agak susah. Kalau aku maksa si Lastri nanti Wah bener rubuh, wah. Rubuh ya? Gue udah feeling banget. Ada orang nggak? Aman nggak? Boy? Aman nggak? tadi Ya, Garis aku bilang kenapa aku aja? Keluar. Iya. Tancep. Siapa? Gua. Ya kenal lagi mana lo. ambil itu. Enggak, tapi ujungnya doang. Oh langsung lo tarik ya? Cek dulu Enggak, Mas. ujungnya doang. Siapa nih, Yo? Siapa? Tadi si gadis sudah ngomong. Tadi Garis di dalam Tiba-tiba ngomong keluar sekarang. keluar sekarang. Oh. Tuh roboh tuh. Gadis. Keluar Hah? sekarang. Tadi Garis bilang gitu kan? Iya kan? Bilang apa dia? Iya, keluar sekarang. Minta kursi dong. Di mana robohnya yang mana? Tengah. Bohong. Cie, tadi pada temennya. Enggak. Tetap berasa gini, tapi langsung ketarik. Langsung ditarik ya nggak diinjak. Siapa tuh? Ya udah roboh aja. Gue udah feeling dari tadi, ingat gak? Iya. Pas masuk, gue udah bilang. Ini roboh. Hah? Ini kayak Hah? Yang tengah mana? Gila. terakhir. Lah, Saya banyak buat paku tuh. Hah? Gila kita lewat. anjing lagi gue. Kita berhenti. Kita berhenti awal. Iya. Tadi Garis ngomong keluar sekarang. Keluar sekarang. Suruh pulang sekarang gitu. Tapi ya pesannya gitu ya guys. Jadi aku berusaha untuk masuk, cuman aku nggak bisa bilang 100% iya ini kejadian di sini, nggak bisa. Tapi ada pesan itu. Nah apakah ada hubungannya aku nggak tahu juga. Karena aku coba tapi enggak, dan kita nggak menemukan ada sosok pocong yang digunakan untuk pesugihan. Tapi ada sosok pocong lain ya. Tapi memang ada sosok-sosok di dalam yang digunakan untuk ritual pesugihan pelet, santet dan berbagai macam itu teman-temannya itu. Tapi bentuknya bukan pocong. Ada satu pocong hitam. Tapi bukan penglaris dia. Beda ininya gitu, beda genre gitu. Itu aja sih. Beda keperluan lah. Iya, beda keperluan gitu. Ya. Oke, yuk kita beres-beres. Terima kasih gadis. Terima kasih banyak. Iya. Enggak, itu beneran rubuh satu Kolom gitu. di sebelah sana ya. Oh gila. Oke, Saradix jangan lupa download DMS Plus dan berlangganan sumber hidup. Ya udah, oke Saradix, kami di sini tidak ingin memaksakan apa yang kami percaya untuk kalian percaya. Kami di sini hanya ingin berbagi cerita.